Beredar sebuah rumor tentang demon spirit berkepala siput yang membantai sebuah keluarga, dan mungkin mengira kalau pembantaian tersebut hanya cerita demon spirit biasa. Namun kali ini sungguh berbeda dari biasanya, karena setelah beberapa hari setelah pembantaian tersebut, kepala dari demon spirit yang membantai satu keluarga itu ditemukan dipenggal dan tertancap di atas pintu rumah keluarga itu. Dan orang yang melakukan tindakan mengerikan itu adalah satu-satunya anak sulung yang selamat. Dan katanya, anak itu masih berusia 10 tahun. Dan menurut rumor yang beredar, anak itu juga bukan seorang manusia. Di sebuah desa, tepatnya di tempat kepala demon spirit itu ditancapkan, terlihat seseorang yang berpakaian jubah datang ke tempat itu untuk mencari informasi tentang rumor tersebut. Dan orang tersebut yang diketahui sebagai demon spirit hunter yang bernama Mong Rieon, melihat kepala demon spirit itu ditancapkan di atas rumah korban. Ia malah merasa kasihan dengan nasib dari demon spirit tersebut. Sebelum ia datang ke tempat tersebut, seperti permintaan dari para penduduk yang mengatakan, kalau makhluk mengerikan itu jelas-jelas memakai topeng manusia dan meminta permintaan pembasmian kepada dirinya, Mong Rieon yang mendapatkan informasi tersebut dari para penduduk, yang menuduh anak yang berusia 10 tahun itu sebagai seorang demon spirit karena apa yang dilakukannya membunuh demon spirit yang membantai keluarganya itu. Ia pun merasa penasaran, apakah yang dikatakan oleh para penduduk itu sebuah kenyataan. Karena bahkan puluhan anak berusia 10 tahun bersama-sama untuk membasmi satu demon spirit mustahil dilakukan. Dan malah bisa dilakukan oleh anak tersebut seorang diri. Bahkan ditambah lagi dengan memamerkan kekejamannya setelah memenggal kepala demon spirit itu. Mong Rieon pun benar-benar penasaran, apakah anak yang berada di balik pintu tersebut adalah demon spirit. Melihat ada yang datang ke rumahnya, anak kecil itu lalu bertanya identitas dari Mong Rieon. Dan Mong Rieon pun memperkenalkan dirinya, kalau ia sebagai seorang demon spirit hunter, dan sambil melihat ke arah anak kecil itu, Mong Rieon pun bertanya-tanya, apakah benar anak yang duduk di depannya itu adalah demon spirit yang dibicarakan oleh para penduduk, dan melihat tatapan dari anak tersebut memancarkan tatapan mata tanpa kehidupan. Mong Rieon pun akhirnya sadar, kenapa para penduduk desa takut kepada anak itu. Namun meski begitu, hal itu masih belum cukup untuk menyebut anak itu sebagai demon spirit, dan melihat beberapa kuburan yang ada di belakang anak tersebut, Mong Rieon merasa yakin, kalau anak itulah yang seorang diri menggalinya, melihat tubuh dan pakaiannya yang dipenuhi dengan tanah. Melihat anak itu seperti tidak makan dan minum sudah lama, Mong Rieon pun memberinya semangkuk nasi hangat. Dan melihat orang yang baru datang itu memberinya semangkuk makanan. Anak laki-laki itu pun lalu bertanya kepada Mong Rieon, kenapa ia memberikannya makanan tersebut, yang seharusnya ia datang itu untuk membunuhnya. Karena ia sadar, kalau orang-orang desa yang sudah lama membencinya dikarenakan ia mempunyai tatapan mata yang kosong yang membuat mereka tidak nyaman. Ditambah mereka juga tahu kalau ia telah membunuh salah satu demon spirit. Kedatangan orang yang ada di depannya itu pasti permintaan dari para penduduk untuk mengusirnya dari desa atau membunuhnya. Mendengar perkataan anak kecil itu, Mong Rieon pun lalu duduk di sampingnya kemudian berkata, kalau dari apa yang ia dengar, dirinya telah berhasil membunuh seekor demon spirit, dan karena hal tersebut, Mong Rieon pun meminta anak kecil itu untuk menceritakan detailnya. Dan kemudian anak kecil itu pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Kalau di waktu kejadian, sesosok demon spirit telah berhasil masuk ke dalam rumahnya, dan berhasil membantai semua keluarganya, dan ia yang berhasil selamat dikarenakan bersembunyi di sebuah ruangan tersembunyi. Dan setelah tahu sarang dari demon spirit tersebut setelah ia melacaknya, ia pun kemudian menjual semua barang keluarganya untuk mengumpulkan uang untuk membeli informasi tentang kelemahan dari demon spirit tersebut dari broker informasi. Dan setelah persiapannya sudah cukup,
Anak kecil itu berkata kalau ia pergi ke sarang demon spirit itu untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya, dan berhasil membunuh demon spirit tersebut. Mendengar cerita tersebut dari anak yang baru berusia 10 tahun, Mong Ryong lalu bertanya kembali, kenapa ia memamerkan kepala demon spirit tersebut di pintu rumahnya itu, dan anak kecil itu berkata, kalau ia hanya ingin membalas dendam demon spirit yang telah memakan keluarganya dengan cara yang sama, dan mendengar alasan dari anak kecil tersebut, Mong Ryeon pun merasa sulit untuk mempercayainya. Tapi dari ketenangannya itu, Mong Ryeon merasa kalau itu bukanlah perkataan dari seorang pembohong. Perburuan demon spirit berkepala siput biasanya dilakukan dengan menggunakan tombak bambu yang diisi dengan garam. Tapi meski sudah tahu kelemahannya, dapat berhasil dalam perburuan itu bukanlah hal yang mudah dilakukan, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Dan melihat anak kecil yang ada di sampingnya berhasil memburu demon spirit dalam percobaan pertamanya, Mong Ryeon menilai, kalau itu adalah penilaian situasi untuk merencanakan balas dendam setelah menyaksikan seluruh keluarganya telah dibantai, dengan kegigihan untuk menemukan kelemahan musuh untuk menang, dan eksekusi untuk mewujudkan semua itu, Mong Ryeon menganggap kalau anak kecil tersebut adalah demon spirit hunter sejak lahir. Setelah menceritakan apa yang sudah ia lakukan, anak kecil itu lalu berkata, dikarenakan balas dendamnya sudah selesai dan tak punya alasan lagi untuk hidup. Ia yang hanya ingin dengan tenang mengakhiri hidupnya di samping keluarganya itu berkata, kalau ia tidak akan menyesal kalau akan dibunuh oleh Mong Ryeon sekarang juga. Namun bukannya langsung membunuh ia, Mong Ryeon malah menyentil kepalanya itu, dan kemudian bertanya nama dari anak tersebut. Dan sambil memegang kepalanya, anak kecil itu pun lalu memperkenalkan dirinya, kalau ia bernama Ise. Mong Ryeon lalu bertanya kepada Ise, menurutnya, apakah menggantung kepala dari demon spirit tersebut membuat semuanya menjadi seimbang? Ataukah ia hanya menganggap hal tersebut sudah cukup baginya itu? Dengan ia yang kehilangan keluarga dan alasan hidup, Mong Ryeon menganggap kalau itu mana mungkin bisa membuat Ise merasa puas hanya dengan membunuh satu demon spirit saja. Dan sambil meninggalkan tempat tersebut, Mong Ryeon berkata kepada Ise, kalau ia bukanlah sesosok demon spirit, dan akan langsung membatalkan permintaan para penduduk untuk membunuhnya, dan memintanya untuk menjaga dirinya dengan baik-baik. Setelah beberapa waktu berlalu, Mong Ryeon yang datang ke tempat orang yang mengajukan permintaan untuk membunuh Ise pun berkata, kalau ia tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut, dan salah satu dari mereka yang bertanya tentang alasannya itu, Mong Ryeon berkata, kalau Ise bukanlah sesosok demon spirit, namun, ia yang tetap ingin melenyapkan Ise dari desanya itu, ia berkata kepada Mong Ryeon, kalau jika kendalanya dikarenakan uang, ia berkata kalau ia bisa membayar lebih atas permintaannya itu. Melihat ia ingin sekali melenyapkan bocah tersebut, Mong Ryeon pun lalu bertanya kepada orang tersebut, kenapa ia sangat membenci anak kecil itu, dan orang tersebut pun berkata, melihat mata yang mengerikan dari bocah tersebut, ia berkata kalau para penduduk sudah tahu, kalau Ise adalah bocah yang akan membawa petaka besar yang sudah terbukti dengan kedatangan sesosok demon spirit tersebut. Namun Mong Ryeon berkata, kalau baginya, orang yang mengajukan permintaan itu justru lebih mirip seperti sesosok monster. Hanya karena anak tersebut sedikit berbeda dan sulit dimengerti saja dan malah mereka menganggap Ise sebagai monster. Mong Ryeon pun meminta mereka untuk menghentikan pikiran kotor mereka itu. Karena jika mereka terus menumpuk dosa dan kebencian, mereka akan memanggil seekor demon spirit ke tempat mereka. Dan para penduduk yang masih kekeh menganggap, kalau Iselah orang yang memanggil demon spirit tersebut, menyadari kalau mereka bukanlah tipe orang yang mendengarkan dengan tenang, Mong Ryeon pun lalu melepaskan topi bambunya itu, yang hal tersebut pun membuat para penduduk terlihat takut, karena Mong Ryeon mempunyai sebuah tanduk di kepalanya, dan diketahui,
Mong Rieon adalah sesosok makhluk dari ras Dokebi. Mendengar orang yang jatuh itu menyebutnya sesosok Demon Spirit, Mong Rieon pun meluruskan pandangannya. Kalau ia bukan Demon Spirit, melainkan seorang Dokebi, yang bekerja sama dengan manusia untuk memburu para Demon Spirit, dan karena permintaan mereka untuk membunuh Ise sudah ia batalkan, Mong Rieon pun lalu meninggalkan tempat tersebut, dan di sisi para penduduk itu, ia yang masih kekeh dengan pendiriannya. Kalau Mong Rieon adalah sesosok Demon Spirit juga, karena tidak ada jalan lain untuk melenyapkan Ise di tempat mereka, mereka pun berinisiatif untuk melakukannya dengan tangan mereka sendiri, dengan dalih untuk melindungi desa mereka. Di malam harinya, mereka pun membakar rumah dari Ise, dan sambil tertawa, pria yang mengajukan permohonan kepada Mong Rieon pun berkata, kalau seharusnya mereka melakukan tindakan tersebut sedari awal, dan tanpa belas kasihan, mereka serentak terus melemparkan obor mereka untuk membakar rumah dari Ise yang mereka anggap adalah sesosok Demon Spirit. Melihat api itu membakar kuburan dari keluarganya, Ise pun mencoba untuk memadamkan api tersebut. Namun para penduduk yang sudah kehilangan akal sehatnya dikarenakan kebenciannya untuk melenyapkan Ise dari muka bumi, hal itu pun menarik sesosok Demon Spirit, dan Demon Spirit itu yang tercipta dari kebencian mereka. Dengan keinginan dari para penduduk untuk melenyapkan Ise, ia pun melemparkan sebuah kepala tengkorak yang terbalut oleh api ungunya itu ke arah Ise yang bertujuan untuk membunuhnya. Namun, Ise dengan sigap bisa menghindari serangan tersebut sampai terguling dan membentur tumpukan kayu bakar. Ia yang melihat makam keluarganya sudah hancur karena serangan tersebut, ia pun lalu bangkit kembali, dan ia yang merasa kesal. Kalau Demon Spirit itu seolah-olah merenggut keluarganya saja tidak cukup, dan malah juga merenggut kesempatannya untuk mati bersama mereka. Dengan mengambil kampak yang ada di sampingnya, Ise pun tanpa ragu langsung menebas kepala dari penduduk itu sampai terbelah, dan ia yang teringat dengan perkataan Mong Rieon di beberapa waktu yang lalu. Kalau ia seharusnya tidak merasa puas hanya dengan membunuh satu Demon Spirit saja, ia yang dikerumuni oleh para warga yang sudah menjadi Demon Spirit yang diselimuti oleh api-api ungu itu. Dengan rasa sakit dari api yang membakar tubuhnya itu, Ise pun melemparkan kampaknya ke arah Demon Spirit tersebut sambil berkata, kalau ia yang sudah mengerti dengan perkataan Mong Rieon di beberapa waktu sebelumnya. Ia berkata kalau ia tidak akan mati dulu sebelum ia berhasil memusnahkan semua Demon Spirit hingga tak tersisa. Pada saat ia sudah tidak tahan lagi, tak diduga Mong Rieon pun datang dan meraih tangannya itu, dan hanya dengan hentakan kakinya itu, Mong Rieon berhasil mencabik-cabik para penduduk yang mengerumuni Ise, dan melihat Ise yang tidak merasakan rasa takut setelah melihat Demon Spirit seperti itu. Mong Rieon pun merasa kagum dengan tekad yang dimiliki bocah tersebut. Melihat situasi tersebut, Mong Rieon berkata, kalau dosa dan kebencian yang bisa melahirkan yogi yang kemudian akan memanggil sesosok Demon Spirit, melihat terciptanya Demon Spirit tersebut, Mong Rieon berkata kalau kemungkinan besar yang memanggil Recumben Scholar itu adalah dosa dari para penduduk, dan setelah menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada keluarga anak tersebut, melihat salah satu penduduk yang sudah terikat dengan Demon Spirit tersebut mencoba untuk menyerangnya, hanya dengan jentikan tangannya saja, Mong Rieon berhasil mencabik-cabik tubuh dari penduduk itu sampai menjadi potongan-potongan kecil. Demon Spirit itu yang terlihat marah dengan apa yang dilakukan oleh Mong Rieon tersebut. Sebelum ia melakukan serangannya, Mong Rieon dengan kecepatan yang tak bisa dilihat mata pun berhasil memotong Demon Spirit tersebut menjadi beberapa bagian. Dan mendengar kalau Ise berniat untuk membasmi semua Demon Spirit yang ada di dunia mereka, Mong Rieon berkata, kalau ia akan membantu tujuannya itu, dan sampai waktunya ia bisa membalaskan dendamnya itu. Mong Rieon berkata kalau ia akan merawat bocah tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya.
Terima kasih.